Saya juga heran di negeri yang mayoritas muslim ini Bapak Ibu, dengan jumlah muslim terbesar sedunia internasional, lebih gampang bikin pijat plus-plus daripada bikin gereja. Betul nggak kira-kira? Perasaan pijat plus-plus di mana-mana ada aja. Karaoke plus-plus, diskotik, jangan-jangan sudah ada yang pengalaman ini kayaknya ya. Gampang banget Bapak Ibu. Tapi kalau bikin gereja kok riwah banget. Dengan alasan tidak ada izin. Dengan alasan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau SKB 2 Menteri. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBM? Yang ngasih izin itu adalah Bupati Wali Kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan Pak. Ada pejabat publik, Bupati Wali Kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah, masyarakat agama minoritas, di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara. Ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan? Warga di sana mayoritas beragama Kristen, Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju. Yang tadinya musola lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu yang ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman. Dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya. Bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalahnya Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Nih kantor kecamatan, pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran. Ternyata PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit. Atas nama regulasi, atas nama aturan, ya Anda ini kurang syarat. Biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya, angpau. Bawa ke lurah, angpau. Bawa ke camat, angpau. Bawa pejabat daerah, angpau semua. Jadi menurut saya, sederhana saya ingin membahasakan begini. PBM hanya jadi alat oleh orang-orang yang ingin menghambat. Ada yang berkasnya sudah lengkap Bapak Ibu. 2016 berkasnya sudah lengkap, warga sudah tanda tangan semua. Begitu disetor ke pemerintah daerah, begitu ditanyakan lagi apa? Hilang berkasnya. Saya malu sebagai orang muslim Pak, punya pejabat daerah yang sengaja menghilangkan berkas yang sudah lengkap untuk izin pendirian gereja. Berarti memang ada oknum pejabat daerah Bapak Ibu yang terpapar kelompok radikal. Saya berharap pejabat-pejabat begini mestinya dibersihkan saja. Setuju nggak kira-kira? Berikut ceramah wawasan kebangsaan selengkapnya. Selamat menyimak, mendengarkan sampai tuntas. Saya ingin mengerucut pada kesempatan kali ini. Kita ini bicara wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apa saja itu? 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, sistem kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda, kita memang beragam suku, agama dan budaya, bahasa, ras dan lain sebagainya, namun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Ada kejadian persekusi terhadap umat Kristiani Gereja Kristen Kemah Daud di Raja Basajaya yang mempersekusi ketua RT-nya dengan alasan GKKD Kemah Daud itu belum ada izin. Dan yang sedang viral nasional sekarang, Bupati Purwakarta menyegel sebuah gedung yang digunakan untuk beribadah umat Kristen GKPS kalau tidak salah, dengan alasan tidak ada izin, dengan alasan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau SKB 2 Menteri. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian, padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBN? Yang ngasih izin itu adalah Bupati Wali Kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah, ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan, Pak. Ada pejabat publik, Bupati Wali Kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah masyarakat agama minoritas di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara, ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan, warga di sana mayoritas beragama Kristen Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng, kalau kita rembuk pekon namanya, duduk bareng, rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju. Yang tadinya masjid, lalu yang tadinya musola, lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul, Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu ya ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Mungkin ini dia sedang bertaruh dengan elektabilitas. Seandainya dia nggak nyumput gitu. Ada nggak sih pejabat kalau urusan ini nyumput? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini mau kita upload di YouTube ini soalnya biar dengar tuh pejabat tuh. Dia malah melipir, dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman, dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya, bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalahnya, Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak membuat menjat satu agama ya. Misalnya ada pejabat beragama Protestan, tidak suka masjid berdiri umpama. Ada pejabat beragama Muslim, tidak suka gereja berdiri umpama. Berarti dia terpapar paham radikal, ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Ada yang Natalan di rumah kan gitu. Ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah. Kan sederhana memandang persoalan tuh, simpel banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama, orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarik? Nggak berani dibacok ya macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah?
Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin, itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruko, dimarahin, digerebek, karena fungsi ruko bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruko buat ibadah, ngapa pakai ruko? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan, betul nggak kira-kira? Ini kantor kecamatan pakai kebaktian tiap minggu, karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara, itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran, ternyata PBN, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat, Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit, atas nama regulasi, atas nama aturan. Ya, Anda ini kurang syarat, biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya, angpau. Bawa ke lurah, angpau. Bawa ke camat, angpau. Bawa pejabat daerah, angpau semua. Walaupun masih mending Pak, yang demen-demen angpau itu masih mending gitu ya, masih enak, bisa diduitkan. Tapi ini kenyataan loh Bapak Ibu, yang sedemikian rupa. Yang paling bahaya itu ketika orang menjadi sangat ideologis. Oke, coba kita lihat di PBM itu. Syarat mendirikan rumah ibadah itu harus ada data yang disahkan oleh pejabat setempat, jemaat minimal 90 orang. Kan simple itu. Jamaat itu sudah banyak yang lebih dari 100 orang. Cuman mereka ngakalin bagaimana untuk menghambat. Jamaat 90 orang itu harus ada di tempat itu, di RT tersebut. Yang gak bisa Pak, satu RT 90 orang mana bisa kayak gitu. Kalau cari orang Islam mah gampang. Ini sengaja dibuat begitu. Padahal 90 orang itu nggak harus dari kelurahan itu, enggak. Dari mana saja yang dia memang terdaftar di gereja tersebut. Ini kan peraturan itu fleksibel mestinya kan. Udah bagus peraturannya, tapi dibuat rumit oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang kedua, syarat izin dari warga sekitar 60. Bagaimana warga sekitar mau mengizinkan? Uang diprovokasi kok. Mohon maaf, ada oknum loh Pak, yang mereka memprovokasi warga. Dah, jangan tanda tangan, jangan tanda tangan. Mereka digaji negara loh. Mereka digaji negara. Ini ada apa ini? Jadi menurut saya, sederhana saya ingin membahasakan begini. PBM hanya jadi alat oleh orang-orang yang ingin menghambat. Para PBM itu sangat fleksibel sekali. Dan saya turun ke masyarakat, Pak, ternyata masyarakat nggak masalah Ustadz. Rumah kami dekat gereja, tanda tangan. Ada yang berkasnya sudah lengkap Bapak Ibu. 2016 berkasnya sudah lengkap, warga sudah tanda tangan semua. Begitu disetor ke pemerintah daerah, begitu ditanyakan lagi apa, hilang berkasnya. Saya malu sebagai orang muslim Pak, punya pejabat daerah yang sengaja menghilangkan berkas yang sudah lengkap untuk izin pendirian gereja. Berarti memang ada oknum pejabat daerah Bapak Ibu yang terpapar kelompok radikal. Saya berharap kelompok pejabat-pejabat begini mestinya dibersihkan saja. Setuju nggak kira-kira? Ya, dia makan gaji negara kok kayak gitu modelnya. Baik, sekarang saya masuk dulu ke doktrin keagamaan. Mungkinkah orang-orang tersebut terpapar paham ekstrim kanan? Sangat mungkin. Karena kelompok ekstrim kanan Bapak Ibu sangat membenci kelompok beragama lain yang beda dengan dia. Nah, kebencian ini kan hawa nafsu sebetulnya. Coba kalau kita mencontoh Nabi. Nabi itu bukan cuman Rasul Allah, bukan cuman penerima wahyu, tapi beliau juga menjadi kepala negara di Madinah. Umat Kristen Bani Najron mendatangi Nabi di Madinah, lalu minta izin sama Nabi melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Nabi kasih izin. Sahabat-sahabat yang agak radikal barangkali sempat ingin melarang. Kata Nabi, da'uhum, biarkan mereka beribadah di Masjid Nabawi. Coba Pak, ini yang merasa paling muslim nih, yang sudah merasa jadi panitia surga, ayo dengerin dulu. Yang sudah merasa paling Islam dewe, gitu, dengerin dulu. Nabi loh, kekasih Allah, orang paling mulia, beliau memperkenankan Masjid Nabawi sebagai tempat kebaktian umat Kristen Bani Najron. 60 orang yang datang bersama pendetanya, keuskupan dan lain sebagainya. Itu Nabi loh. Siapa yang mau ngebantah riwayat ini? Loh, kok ada sekarang orang yang ngaku muslim lalu menebar kebencian terhadap umat beragama lain? Bahkan mohon maaf, ada penceramah terkenal yang mengatakan begini, pejabat daerah yang ngasih izin terhadap rumah ibadah agama lain akan disiksa di akhirat nanti. Ada loh Pak. Penceramah ini laku lagi, terkenal lagi. Kok bisa ya? Ada orang yang mengatasnamakan agama tapi membangun kebencian terhadap umat beragama lain. Ada lagi tuh mu'alaf, tadinya Kristen, masuk Islam. Oke, dia mu'alaf itu pilihan iman Bapak Ibu. Betul nggak kira-kira? Tapi begitu dia menjadi muslim, nyaci maki agama yang dia tinggalkan. Walaupun sudah agak berkurang ya, karena masuk penjara kemarin soalnya. Nyaci maki. Dan itu sayangnya oleh sebagian umat muslim yang awam, saya pikir ini awam karena dia nggak ngerti, itu malah dielu-elukan, dibangga-banggakan. Padahal di Quran jelas loh kalimatnya,
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Coba, yang suka menghina Tuhan agama lain, yang suka menghina agama lain, dia dapat dalil dari mana? Di Quran malah dilarang. Saya malah setuju sama Presiden Gus Dur, makanya boleh itu wali, Pak. Kata Gus Dur, saya emang gak takut di samping rumah saya gereja, kata Gus Dur. Yang saya takut kalau samping rumah saya diskotik. Betul nggak kira-kira? Saya juga heran, di negeri yang mayoritas muslim ini Bapak Ibu, dengan jumlah muslim terbesar sedunia internasional, lebih gampang bikin pijat plus-plus daripada bikin gereja. Betul nggak kira-kira? Perasaan pijat plus-plus di mana-mana ada aja. Karaoke plus-plus, diskotik, jangan-jangan sudah ada yang pengalaman ini kayaknya ya. Gampang banget Bapak Ibu. Tapi kalau bikin gereja kok riwah banget. Coba kalau rumah kita di samping kita ada gereja, lu apa masalahnya? Semua orang yang datang ke gereja itu orang ibadah, betul nggak kira-kira? Bukan orang yang mau berbuat kriminal loh, orang mau beribadah. Tapi kalau di samping rumah kita ada pijat plus-plus, saya takut Pak, saya yang hilaf nanti. Pulang ceramah, lepas jubah, lepas peci, lepas sorban, lepas sarung, ganti celana jeans, baju kemeja, kacamata hitam, topi, nyamar kita. Nggak ketahuan ustadznya. Kita pakai logika sederhana. Saya ingin yakinkan di awal Bapak Ibu, nggak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada yang merasa Islami, merasa sudah paling benar dewe, lalu dengan arogan dan marah-marahnya bersifat melakukan persekusi terhadap umat beribadah, umat lain sedang beribadah, itu di luar ajaran Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kemarin, sepakat? Tepuk tangan dulu. Sekarang begini Bapak Ibu, begitu ada oknum ketua RT ditangkap Polda Lampung, kan jelas faktanya itu mempersekusi. Ibadah sedang berlangsung, videonya kan jelas soalnya. Kecuali kalau nggak ada video, mungkin bisa ngeles orang Pak. Jelas ibadah sedang berlangsung, dihentikan. Jangankan di masjid, gereja, vihara, pura, di petekong dan lain sebagainya, sedang di rumah saja kita ibadah dihentikan, itu pidana. Pidananya itu triple itu kemarin. Satu, pidana penodaan agama. Kedua, melakukan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan untuk menghentikan orang yang sedang beribadah. Tiga, memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin. Kan lompat pagar dia, ngedobrak kan? Tiga pidananya. Ya, Polda Lampung Bapak Ibu harus betul-betul meyakinkan ke dunia internasional kita benar-benar NKRI yang menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Maka langkah tepat Polda Lampung, tangkap yang bersangkutan, tangkap dan kemudian penjara. Tepuk tangan lagi, biar polisinya pede menegakkan hukum itu. Tiba-tiba di demo, coba lihat yang demo siapa? Bendera hitam putih semua kan? Kelompok-kelompok ekstrim dari kelompok yang terlarang yang demo-demo itu, mereka kibarkan bendera hitam. Kan udah jelas kata Imam Ali karramallahu wajhah. Ini kalau lihat bendera hitam lagi orang demo pakai bendera hitam, nih, ingat hadis ini. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Muncul pertanyaan, yang asli ada nggak? Ustaz? Ada. Nanti ketika Imam Mahdi melawan Dajjal. Kapan Dajjal muncul? Kalau sudah kemarau 3 tahun berturut-turut, daun hijau habis semua. Daun masih banyak yang hijau? Masih. Hujan masih? Masih tangeh berarti kan? Di Dajjal dilawan oleh Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi hanya bisa mengalahkan pasukan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa. Maka Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Sedemikian rupa. Oke Bapak Ibu, sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, maka yang pakai bendera hitam itu kelompok bendera hitam palsu semua. Kalau kelompok itu sudah muncul pakai bendera, jangan ikut-ikutan. Kelompok itu qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras bagaikan baja. Coba Bapak Ibu lihat kelompok-kelompok bendera hitam itu kan keras semua kan? Keras hati, keras pala. HTI atau Hizbut Tahrir, JI Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda Usama bin Laden kan, ISIS keras semua kan? Termasuk Abu Bakar Basir itu kan? Karena mereka dari JAD dan JAT. Hubungannya kemana? Ya hubungannya ke ISIS. Keras semua. Hati mereka keras bagaikan baja. La yafuna bi'ahdin wala mitsaq. Ciri kelompok mereka tidak pernah menepati janji dan merusak kesepakatan. Apa maksudnya? Dimanapun mereka berada, mereka selalu melanggar kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara. Makanya mereka Pak mengkafir-kafirkan sistem kenegaraan yang ada, dan mereka ingin memberontak kepada negara, memberontak kepada pemerintah yang sah. La yafuna bi'ahdin wala mitsaq. Makanya jangan ikut-ikutan kelompok yang sedemikian rupa. Makanya alhamdulillahnya Polda Lampung enggak terusik sama sekali. Tersangka tetap ditahan. Kalau dibebaskan Pak, kalau dibebaskan, nanti orang merasa bisa menekan penegak hukum. Betul nggak kira-kira?
Kata saya, ngapain kalian gagah-gagahan kayak gitu? Kalau memang pengen bebas, kan kita punya mekanisme hukum restoratif justice, betul? Ya sudah, sama polisi itu nggak usah nantang. Sama polisi itu ngomong baik-baik aja, betul nggak? Kalau bisa menangis, bisa nanti. Tapi kalau dengan nantang-nantang, apalagi sudah diboncengi oleh kelompok bendera hitam, ini masalah. Gara-gara diboncengi oleh kelompok bendera hitam, Bapak Ibu, maka saya mendukung penuh Polda Lampung menyelesaikan masalah ini, cepat limpahkan ke kejaksaan, cepat dilimpahkan ke pengadilan, dan cepat adanya putusan. Tapi ingat, kita tepuk tangan dulu. Kita menganut sistem hukum praduga tak bersalah. Jadi kita pula jangan menghakimi sebelum ada vonis pengadilan. Lebih baik yang keluar-keluar diskriminasi, kriminalisasi itu, kalau memang mereka merasa benar, tarung di pengadilan. Hakim tidak mungkin disetir, Bapak Ibu. Kalau salah dia tetapkan salah, kalau benar pasti dia bebas. Jadi begitu. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya perlu ingatkan pada kesempatan kali ini, yuk Pak, kita ini mayoritas muslim. Mayoritas muslim di Indonesia ini dengan jumlah populasi muslim terbesar sedunia internasional. Dulu waktu India, Pakistan, Bangladesh belum pecah 3 negara, India adalah negara yang muslim terbanyak. Tapi setelah mereka pecah 3 negara, Indonesia dengan negara yang jumlah muslimnya terbanyak sedunia internasional. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita ini muslim mayoritas kadang-kadang dianggap seperti kelompok pinggiran, muslim pinggiran. Ini ada sekelompok orang yang ngaku cucu Nabi, seakan-akan menjadi warga agama kelas 1. Jadi kita muslim pribumi ini Pak, warga agama kelas 2 itu. Emang dia nggak dapat Islam dari mana itu Pak? Allah nggak pernah lu ngajarin kayak gitu. Nabi nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Itu sudah menunjukkan Bapak Ibu, seperti ada kelas dalam beragama. Mereka kasta tertinggi, kita kasta bawah gitu. Mentang-mentang hidung kita ini proporsional. Nggak macem-macem. Saya nggak suka bener yang kayak gini nih Pak. Saya nggak suka, ini feodalisme. Ini bertentangan dengan ideologi kita kan. Ideologi kita nggak boleh mengajarkan feodalisme. Kalau Habib beneran Bapak Ibu mungkin kenal, Habib Umar bin Habib. Beliau bukan cuma ulama untuk umat Islam, umat Kristen, Katolik, semua agama. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dari Yaman semua itu Pak, Hadramaut. Dua-duanya ulama internasional ngayomi, berteman dengan Vatikan, berteman dengan semua umat beragama lain, enggak kemudian maki-maki, marah-marah, kemudian mengajak umat melawan pemerintah yang sah. Artinya jangan sampai kemudian kita diam melihat kenyataan itu. Ada orang yang kemudian mempolitisasi agama tapi bersikap feodal, merendahkan orang lain. Bahkan kita merendahkan kita, nggak boleh yang sedemikian rupa Bapak Ibu. Baik, kemudian yang berikutnya, saya ingin ngajak kita juga mawasti. Sebagai muslim mayoritas, kita punya kewajiban merepresentasikan Islam yang sesungguhnya. Betul nggak kira-kira? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Sekarang begini, kita ya berhitung Bapak Ibu, jumlah masjid di Indonesia ini 800.000 masjid. Belum musola, dengan musolanya sekitar 1,5 juta. Ini bukan data saya loh, data statistik saya baca di Google soalnya. Kalau salah lah Google itu. Jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Dan masjid di Indonesia ini Pak dekat-dekatan, 1 RT 2 3 masjid. Hanya Indonesia Raya tercinta ini bikin masjid nggak pakai IMB. Coba tanya Pak, 80% masjid di Indonesia itu nggak punya IMB. Di Arab Saudi, 21 negara Arab ya, nggak boleh bikin masjid tanpa izin. Kalau ada masyarakat bikin izin pakai panitia pembangunan masjid, warga RT sekian umpama bikin masjid, nggak izin ke kerajaan, dihancurkan pakai eskavator itu. Masjid Diror, bikin masjid tanpa izin pemerintah. Atau kalau kita kejauhan ke Arab, barangkali belum sempat umroh atau haji, main ke Malaysia, Brunei Darussalam. Malaysia itu Bapak Ibu kerajaan Islam. Brunei Darussalam itu kerajaan Islam. Masjid jaraknya 3 kilo. Orang mau ke masjid kalau Jumatan naik bis. Nggak bisa bikin masjid kalau nggak diizinkan kerajaan. Makanya yang geger-gegeran itu kayaknya memang kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh hidup. Mungkin begitu. Sekarang begini, Indonesia ini jumlah masjid terbanyak. Datanya Jawa Barat masjid terbanyak se-Indonesia. Masjidnya saja 60.000 dengan musola lebih dari 100.000. Yang nomor 2 Jawa Tengah, yakni 50.000 masjid lebih. Yang nomor 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Yang nomor 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid lebih. Yang nomor 5 Lampung, 12.000 masjid lebih. Saking banyak masjid. Jawa Barat dengan provinsi terbanyak masjidnya, bikin gereja susah bukan main. Iya bayar. Nah kita kadang heran. Coba lihat ke Eropa, London. London itu ibu kota kerajaan Inggris, Britania Raya. Inggris itu kerajaan Kristen. Itu murni Bapak Ibu. Inggris negara kerajaan agama loh. Kerajaan Kristen Inggris itu. Di pusat kerajaan Kristen London ada 423 masjid dibangun bekas gereja. 423 masjid di kota London itu tadinya bekas gereja. Gereja yang nggak kepake lagi, nggak dijual buat diskotik atau buat toko, dijualnya buat masjid. Nggak ada orang Kristen di Inggris geger-gegeran. Coba kalau Bapak Ibu balik, ada gereja, ada masjid di Bandar Lampung dijual jadi masjid. Ada masjid di Bandar Lampung dijual jadi gereja. Hancur itu gereja, yakin saya. Nah, saya nggak mau beragama itu bertentangan dengan hati nurani. Tolong ini bagi yang merasa panitia surga, yang merasa Islam betulan, saya nggak mau Anda mengamalkan Islam yang bertentangan dengan nurani kebenaran.
Inilah yang disebut oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang keagungan nilai-nilai Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian orang muslim. Gara-gara arogansi kita, gara-gara sikap kita, akhirnya keagungan nilai yang luhur tersebut tertutupi. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi ingin saya sampaikan di bagian akhir. Oh lanjut ya, jangan kelamaan, jam berapa itu ya, saking semangatnya ya, banyak gak apa-apa. Jangan terpapar dengan kelompok-kelompok begitu. Sekarang begini, kelompok yang mengklaim dirinya sebagai representasi Islam tapi radikal. Kan Nabi sudah membantu kita mengidentifikasikannya. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka, wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka, wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi ada sekelompok orang Bapak Ibu ceritanya, Islamnya kayaknya iya banget, Islamnya kayaknya hebat banget, bacaan Qurannya hebat mereka, salatnya rajin mereka, puasanya rajin mereka. Yahkiu ahadukum amalahu min amalihim, sampai-sampai salah seorang di antara kalian, kata Nabi, akan minder kalau membandingkan amal dengan amal mereka semua. Kelompok ini fanatik sangat, tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Mereka itu justru menjadi kilabun nar, anjing-anjing neraka. Lo kok iso Pak? Rajin salat, hatam Quran, rajin puasa, tapi jadi anjing neraka. Mengapa mereka sedemikian rupa? Sebab yang pertama, satu, mereka paling suci, merasa paling suci, menganggap orang lain kafir semua yang beda dengan mereka. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah yang paling tahu tentang siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kedua, mengapa mereka sedemikian rupa? Dikarenakan mereka melawan pemerintah yang sah. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari negara, famata, maka dia mati mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Udah habis waktunya ya? Belum? Dikit lagi. Maka matinya, saya pikir MC-nya mau ngasih kode soalnya. Maka matinya mati jahiliyah. Jadi sekarang begini Bapak Ibu, maksud saya, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama tapi destruktif, mengatasnamakan agama tapi arogan, mengatasnamakan agama tapi mengajak kita umat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Kalau dia mati dalam keadaan itu, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Terakhir Bapak Ibu, saya ini belum lama ini ceramah di Provinsi Bali. Tapi yang saya ceramahi 100% muslim yang saya ceramahi di Bali, Pak. Tapi betapa terkejutnya saya Bapak Ibu, ketika di Bali, muslim yang saya ceramahi bukan Islam kayak kita, Pak. NII, kelompok negara Islam Indonesia. Saya juga heran, kalian ini, kata saya, antum, jangan tanya kalian sama mereka, marah nanti. Antum ini, kata saya, muslim minoritas di Gua Bali, tapi kok radikal. Jadi tokoh-tokoh agama di Bali bingung Pak, kalau kami sampai berantem sama mereka Ustaz, nanti dikira Hindu versus Islam yang berantem, padahal mereka memang kelompok radikal. Sudah minoritas tapi ngeyel, minoritas tapi merengkel, itu nggak boleh. Dia sudah tersusupi ajaran yang salah tadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, seminggu sebelum puasa, saya kan diundang Pak Pandi Chandra ngasih narasumber kan, saya mendadak membatalkan. Tapi Pak Pandi Chandra nggak marah sama saya. Saya mendadak membatalkan karena saya diundang ke Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu. Kota Kupang, bukan Kota Kupang Bandar Lampung. Kupang Nusa Tenggara Timur, Timur mana di sono ya? Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu. Ada orang Kupang, Bapak? Bapak orang Kupang? Hah? Yang mana? Ya tah? Oh, Kupang Tebak. Kirain Kupang mana? Kupang Nusa Tenggara Timur. Ya, pikir saya pas sekali-kali kita terbang dulu ke sana. Cuma salahnya panitia itu terlalu mendadak menghubungi saya, sehingga saya nggak bisa mampir ke Labuan Bajo gitu. Karena saya pengen banget ke Labuan Bajo itu kan, karena mepet. Saya cuma punya satu waktu bisa ngebatalin acara Pak Pandi Chandra aja, yang hari Senin itu aja. Saya ngisi hari Senin, saya terharu Bapak Ibu. Di NTT itu mayoritas beragama Katolik, yang kedua beragama Protestan, Islam agama ketiga, dikit jumlahnya, tapi nggak ada orang yang menghalangi bangun masjid di sana. Masjid bebas berdiri, makanya kota Kupang menjadi kota paling toleran nomor 4 se-Indonesia. Tepuk tangan dulu. Itu loh Pak, maksud saya. Yuk kita timbang perasaan. Kalau kita aja bikin masjid, kalau kita minoritas nggak mau dihalangi orang, sama. Ketika orang mau bikin gereja, kita halangin, gak enak juga rasanya.
Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita sebarkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Kebebasan beragama dan beribadah dijamin Undang-Undang Dasar 1945, kalau nggak salah itu di pasal 28E ayat 1 dan di pasal 29. Kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Terakhir, kami semua mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk benar-benar menjaga NKRI dan semua ideologi, semua paham yang bertentangan dengan Pancasila, ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melawan negara kesatuan Republik Indonesia hendaknya dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sudarman yang telah memberikan wawasan kepada kita semua.